Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Rahmadianti SDMPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sosial Skill. Izin perkenalkan nama saya Nisa Istiqomah dengan NPM 2013-03-1016. Di dalam video ini saya akan membahas tentang langkah-langkah dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi seseorang. Nah, sebelum melanjut ke pembahasan, apa sih yang kalian ketahui tentang komunikasi? Nah, komunikasi sendiri adalah proses di mana seseorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan serta menggunakan informasi untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, pada umumnya tuh ya, komunikasi itu dilakukan dengan lisan yang kemudian dimengerti oleh kedua pihak. Akan tetapi, tidak banyak tuh orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, oleh sebab itu, di video ini saya akan membahas bagaimana sih langkah-langkah dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi seseorang. Simak terus ya. Langkah berkomunikasi dengan yang baik dan benar itu ada 7 langkah. Yang pertama itu melakukan kontak mata. Nah, yang kedua menyesuaikan dengan lawan bicara. Yang ketiga memperhatikan artikulasi, pelafalan yang jelas ya. Nah, yang keempat itu menambahkan bahasa tubuh. Yang kelima, berbicara dengan santai. Yang keenam, menambahkan empati. Dan yang terakhir adalah mengontrol emosi. Yang pertama yaitu melakukan kontak mata. Nah, hal terpenting dalam berkomunikasi itu dengan melakukan kontak mata. Kenapa demikian? Karena menjaga kontak mata ternyata dapat meningkatkan kepercayaan orang lain terkait dengan pembahasan yang kita bicarakan. Karena setiap kalimat yang kita ucapkan terdengar lebih meyakinkan. Yang kedua yaitu menyesuaikan dengan lawan bicara. Nah, menempatkan diri kita saat berbicara dengan orang lain adalah salah satu hal yang terpenting yang perlu kita perhatikan. Karena kita tidak bisa menyamakan setiap gaya berbicara kepada semua orang. Tentunya berbicara kepada teman akan berbeda dengan berbicara kepada orang tua. Oleh karena itu, kita harus selalu bisa menyesuaikan lawan berbicara saat berkomunikasi. Yaitu langkah yang ketiga adalah memperhatikan artikulasi atau pelafalan yang jelas. Nah, penting sih bagi kita untuk berbicara dengan jelas. Karena artikulasi itu dari setiap kata-kata yang kita ucapkan harus terdengar jelas oleh lawan bicara kita. Jangan sampai lawan bicara kita hanya mendengar gumaman kita dan tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Makanya kita harus menggunakan adalah menggunakan bahasa tubuh. Saat berkomunikasi, Anda juga bisa menambahkan bahasa tubuh untuk mempermudah lawan bicara. Kita mengerti pembicaraan. Ekspresi wajah adalah salah satu bagian dari bahasa tubuh yang efektif untuk digunakan saat berkomunikasi. Oleh karena itu, kita bisa berlatih dan menggunakan bahasa tubuh untuk meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Adalah berbicara dengan santai. Hal penting yang perlu kita ingat, kondisi gugup itu tidak akan menciptakan ruang komunikasi yang baik. Nah, biasanya orang yang gugup cenderung akan berbicara lebih cepat dan dengan suara tidak jelas, sehingga seringkali menyulitkan lawan bicaranya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita berbicara dengan santai sehingga orang yang sedang berbicara dengan kita akan lebih mengerti apa yang kita maksud. Selanjutnya nih, yaitu menambahkan empati. Komunikasi yang baik itu akan terjadi jika kita memahami kondisi lawan bicara kita. Cara yang paling efektif untuk memahami yang dimaksudkan dengan lawan bicara kita adalah dengan menempatkan diri kita sebagai orang yang kita ajak berbicara. Nah, luangkanlah waktu untuk melihat lingkungan di sekitar kita untuk membantu mengetahui cara yang efektif dalam berkomunikasi. Adalah dengan mengontrol emosi. Saat kita membicarakan sesuatu dengan orang lain itu dapat membangkitkan rasa emosional di dalam diri kita. Nah, akan tetapi kita harus mengatur emosi tersebut agar kondisinya tetap stabil. Saat emosi kita larut dalam pembicaraan, tentu ya kalimat yang diucapkan itu cenderung menjadi tidak jelas terdengar. Hal ini bukan berarti kita tidak memperbolehkan memasukkan unsur perasaan saat kita berbicara dengan lawan bicara kita, karena yang terpenting
saat berbicara dengan orang lain. Jangan sampai emosi yang dikeluarkan malah mengendalikan pembicaraan sehingga komunikasi pun tidak berjalan dengan semestinya. Ketujuh, langkah-langkah dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi seseorang. Yang seperti yang kita ketahui, komunikasi itu memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang, terutama saat berada dalam lingkungan sosial. Saat berbicara dengan orang lain, tentunya kita ingin mereka semua tahu apa yang kita bicarakan kan. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui cara-cara berkomunikasi yang baik agar lawan bicara kita dapat mengerti dengan mudah. Cukup sekian penjelasan saya tentang langkah-langkah dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi seseorang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.